Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di kelas geografi bersama Bu Desi. Oke, kita akan membicarakan tentang bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung selama 2 bulan ini. Sebetulnya Ibu membuat video ini untuk juga mereview pembelajaran kita secara online sejak bulan Maret lalu. Oke, baiklah. Sebelum kita bahas itu tentang materi ya, tentang materi pelajaran, Ibu ingin tahu, pernah nggak kamu nonton film Karate Kid? Ya, yang dibintangi oleh Jackie Chan dan Jaden Smith. Ya, pernah? Itu sebetulnya film tentang cara belajar. Kalau kamu sadari, kalau kamu memperhatikan dan bisa menyimpulkan, sebetulnya begitulah cara belajar. Maksudnya apa sih? Ingat tidak, di dalam film itu seorang anak kecil, ya, untuk dia bisa survive, dia minta diajarkan bela diri. Ya, kebetulan di film itu diperankan oleh Jaden Smith, minta diajarkan sama Jackie Chan, ya, karena dia sering diganggu oleh anak-anak. Apakah Jackie Chan di situ langsung mengajarkan bela diri, langsung mengajarkan kungfu, atau yang mereka sebut itu karate? Enggak kan? Ingat, pelajaran yang diajarkan pertama kali oleh Jackie Chan adalah meletakkan jaket pada gantungannya. Berkali-kali, ya, anak itu datang minta diajarkan, yang ada malah disuruh taruh jaket, gantung jaketmu dengan benar. Ya, kalau dia buang jaketnya di lantai, ambil, gantung lagi. Ya. Sebetulnya apa kesimpulannya atau apa pelajarannya? Orang minta diajarkan bela diri tetapi malah disuruh menggantung jaket. Itulah awal pembelajaran. Sebelum kita mempelajari satu materi, kita harus punya modal. Apa sih modalnya? Pertama, patuh. Ya, kamu mau diajari atau tidak? Kalau mau diajari, kamu harus patuh. Patuh dengan apa? Patuh dengan perintah, patuh dengan instruksi. Ya. Tapi itu nggak ada hubungannya. Saya maunya bela diri kok diajari itu. Kerjakan aja dulu. Nah, pelajaran kedua adalah merendahkan diri atau menghilangkan ego. Tidak ada yang bisa dipelajari ketika kamu masih egois, masih sombong. Ya. Nah, ketika itu dia lakukan, sudah menjatuhkan jaket disuruh gantung. Walaupun dia kesal, besok diulang lagi, sehingga akhirnya dia hafal. Dan dia tahu. Ya. Ketika dia sudah bisa menguasai egonya, sudah tahu, sudah sadar, sudah patuh, ya, dan itu butuh waktu lama, perkara mempelajari bela diri itu menjadi mudah. Ya. Belajar bela diri seminggu beres, kemudian dia muncul jadi juara. Yang lamanya di mana prosesnya? Yang lamanya adalah proses berlatih mengalahkan ego, berlatih mematuhi instruksi dan perintah. Nah, itu yang seharusnya kamu lakukan di dalam belajar. Minggu lalu Ibu kasih kamu kesempatan, keluarkanlah unek-unek kamu, keluh kesah kamu dalam belajar tuh. Kesulitannya apa? Oh, saya sulit materi Bu, materinya tuh saya nggak paham karena nggak ada yang nerangkan. Nah, belajar itu dimulai dengan apa? Oke, kita masuk ke hal yang harus kita bahas. Yang kedua, ya tadi contoh yang harus kamu siapkan dalam belajar adalah menaklukkan ego kamu dan mematuhi perintah. Ya. Dalam hal ini apa? Ya kamu bangunlah pagi, siapkan peralatanmu, entah HP, laptop, ya, isi kuota. Kamu sudah banyak dibantu. Oh, nggak punya kuota Bu, kamu dibantu oleh pemerintah, dikasih bantuan kuota. Ya.
Oh, saya nggak punya laptop, nggak punya HP Bu, rusak dan segala macam. Ibu kasih kebebasan, kasih kemudahan, silahkan kamu bergabung dengan kawanmu yang punya HP, yang punya laptop, supaya kamu bisa sharing informasi. Saya malu Bu, dia sombong, rumahnya jauh. Ya sudah, datang ke sekolah ya. Di sekolah nanti ibu pampangkan materi itu di papan pengumuman, kamu boleh baca apa instruksinya di situ, kamu ikuti. Di situ yang namanya belajar, di situ menyelesaikan, mencari solusi untuk setiap masalah kamu ya, bukan menjadikan masalah itu alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Oke, paham ya? Oke, yang kedua, ini dia. Ingat tidak apa materi pelajaran kita waktu kelas 1? Ya. Ketika kelas 1 kamu belajar pengetahuan dasar geografi, di situ ada konsep, ada prinsip, ada pendekatan, ada aspek geografi. Sebetulnya bukan masalah konsepnya, bukan masalah pendekatan konsepnya, tetapi di situ adalah bagaimana mencari, mempelajari pengetahuan ya. Maksudnya apa? Yang mau kita cari tahu. Ilmu itu adalah sesuatu yang ingin kita, yang seharusnya kita ketahui. Maka tumbuhkanlah rasa ingin tahu. Ya, jangan masa bodoh, jangan nggak peduli. Nah, rasa ingin tahu itu bisa diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan. Ingat, ada pertanyaan 5W dan 1H. Ya. What, why, where, when, who, dan how. Ingat pertanyaan itu? Seharusnya itu yang kamu terapkan ketika belajar tentang bab ini. Ya, bukan cuma bab ini ya, nanti untuk materi-materi bab selanjutnya. Ya. Apa itu? Setiap pelajaran, bukan cuma geografi. Ya, termasuk di situ nanti ekonomi juga, sosiologi juga, PPKN, sejarah. Mulailah dengan apa? Mulailah dengan what. Maka setiap pelajaran itu selalu bab pertama itu ada definisi, ada pengertian. Ya. Apa sih maritim itu? Apa sih Indonesia itu? Apa perannya Indonesia? Nah, maka dimulailah dengan pertanyaan apa. Silakan cari tahu apa itu. Kamu bisa buka Google ya, bisa tanya orang, tetapi yang paling besar harta karun yang kamu punya itu dan kamu gak sadar adalah buku ya. Kamu dikasih pinjam ya, silahkan pakai buku yang disediakan oleh pemerintah melalui sekolah. Oh iya, hanya untungnya kamu sekarang, zaman ibu dulu sekolah, buku itu kita harus beli sendiri, kita harus keluar biaya. Sekarang enggak ya, kamu disediakan banyak buku pelajaranmu ya. Berapa yang disediakan di perpustakaan itu? Mungkin lebih dari 10. Tinggal kamu baca ya. Nah, itu kamu lakukan tidak? Nah, bacalah buku itu. Saya nggak ngerti Bu, ibu men-sharing video, men-sharing link, entah blog atau apa, itu untuk membantu, membuat kamu menjadi lebih mudah. Kalau buku ini mungkin kamu tidak tertarik karena ada tulisan gambarnya sedikit, maka dengan era sekarang, era milenial, kamu mungkin lebih tertarik dengan video, mungkin lebih tertarik dengan gambar-gambar. Maka ibu sharingkan video itu ya. Jangan video disalahkan, videonya ngomong sendiri Bu, nggak ada interaktifnya. Saya mau nanya, nggak mungkin saya nanya sama videonya, ya enggak lah ya. Tetapi kamu perhatikan tidak apa yang disajikan di dalam video itu mempermudah kamu seharusnya. Satu. Kedua, siapa bilang kamu tidak bisa berinteraksi, kamu tidak bisa bertanya? Ya silakan tanya di dalam classroom itu. Selalu ibu kasih kesempatan, silakan komen, buat pertanyaan ya. Kalau Bu saya nggak ngerti sih maksudnya apa, tanyakan di situ ya.
Setiap jam pelajaran tuh ibu tunggu, ada yang nanya apa enggak. Ternyata enggak ada. Nah, ibu pancing dulu, ibu kasih dulu. Silahkan bertanya tentang ini, baru bikin pertanyaan. Nah, pertanyaan yang timbul dari belajar itu bukan lagi pertanyaan yang ada jawabannya di buku. Yang ibu harapkan dari kamu apa? Ketika kamu belajar itu, kenapa sih kita belajar poros maritim itu? Soalnya timbul pertanyaan itu. Ini kalau dibaca-baca ini kayaknya urusannya dengan pemerintah. Kok kita yang belum mengambil keputusan, kita yang belum ikut di dalam pembangunan, ikut kerja, kok kita disuruh belajar itu juga? Seharusnya pertanyaan itu muncul di situ. Tapi nggak ada, diam aja. Kamu itu seperti orang yang diantar ke laut. Mestinya timbul pertanyaan nih, kenapa diantar ke laut, Bu? Mau cari apa kita di sini? Tujuannya apa? Ya. Nah, kalau tiba-tiba ibu antar kamu ke laut terus ibu bilang hati-hati dengan hiu, kamu tidak tahu yang hiu itu mana, ya kamu harus cari tahu. Ya. Nah, kamu seperti yang diantarkan ke laut, ibu kasih sampan, ibu kasih dayung, ibu kasih pancing, kamu nggak tahu bagaimana menggunakan sampan, menggunakan pancing itu. Karena apa? Karena kamu tidak mulai dengan apa dan mengapa. Kenapa kita di laut? Laut itu apa sih? Nah, kenapa kita mempelajari poros maritim? Memang poros maritim itu apa? Modal dasar di dalam belajar itu pertanyaan. Pertanyaan itu akan muncul ketika kamu punya rasa ingin tahu. Itu yang namanya belajar. Nanti ketika punya rasa ingin tahu, kamu buka semua modal, semua bahan, semua sumber untuk mencari jawaban yang kamu tanyakan itu. Jadi ketika ibu suruh kamu bertanya, itu bukan formalitas aja, tetapi disitulah kamu belajar apa enggak. Paham? Nah, selanjutnya lanjutkan cara belajar itu dengan, what, ini apa sih? Why, kenapa sih belajar ini? How, kayak mana? Poros maritim itu apa sebetulnya? Tujuannya apa? Kenapa harus ini? Kenapa saya yang harus belajar ini? Itu timbulkan di dalam kepalamu itu pertanyaan-pertanyaan itu. Oke? Paham? Nah, sekarang ke materinya sendiri. Yang ketiga, ke materinya. Saya tuh nggak tahu, Bu, sebetulnya yang mau dipelajari apa. Di buku itu selalu dimulai dengan konsep, peta konsep, ya. Kalau di buku Erlangga, di buku Grafindo ini, itu ada alur pembelajaran. Apa sih yang akan dan harus kamu pahami? Untuk posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Pertama, kamu harus hafal di luar kepala letak, luas, batas, lokasi, dan posisi Indonesia. Makanya ada pertanyaan Ibu kan, posisi Indonesia secara astronomis, secara geologis. Ya kan? Nah, itu yang Ibu bingung. Kamu ketika dikasih pertanyaannya itu Ibu typo, itu salah ketik. Kok nggak ada yang bertanya, Bu, ini yang ditanya wilayah Indonesia apa Batam aja? Tahu-tahu jawab aja, dilalui pegunungan begini, luasnya begini. Halo, ya, timbul kritismu. Kenapa begini pertanyaannya? Maksudnya apa? Bener nggak? Tuh jangan-jangan Ibu salah nanya. Ya. Nah, di situ ada konsep, peta konsep, karakteristik, ciri-ciri kedaratan dan lautan Indonesia itu apa? Lautan Indonesia itu luas, tetapi kecil-kecil, terpisahkan oleh pulau-pulau. Karena terpisahkan oleh pulau, bukan satu laut atau samudera yang luas, maka di antara pulau dengan pulau itu harus ada yang menghubungi. Dihubungi oleh apa? Nggak mungkin kita bikin jembatan dari Sumatera ke Kalimantan. Maka harus dikembangkanlah apa namanya,
Nggak tahu kan? Seharusnya di dalam pelajaran itu sudah sampai kamu ke situ, ya. Terus poros maritim itu apa sih sebetulnya? Poros maritim itu sebetulnya cuma gagasan, ide siapa? Ide pemerintahan Jokowi, ya, Pak Presiden yang sekarang. Kenapa dia timbul idenya? Indonesia ini kaya lautnya, kaya daratnya, tetapi kenapa kekayaan kita itu belum bisa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan membuat Indonesia jadi kaya? Oh, ternyata selama ini kekayaan kita itu tidak bisa kita bawa kemana-mana, belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Apa sebab? Karena mobilitas kita itu terbatas oleh laut. Seharusnya, ya, antar pulau itu ada penghubung. Nah, kedua, itu masuk idenya di situ, bikin tol laut. Tol laut itu apa sih? Tol laut itu bagaimana transportasi laut di Indonesia itu lancar. Caranya, maka setiap tempat-tempat yang strategis, kota-kota pinggir pantai, itu mesti punya pelabuhan atau dermaga besar yang bisa didatangi, yang bisa disandari oleh kapal-kapal besar yang membawa komoditas dagang, ya, baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, itu baru bergerak ekonomi itu secara optimal. Idenya seperti itu, ya. Maka sebelum itu bisa bergerak, sadari dulu, ya, pelajari dulu, pahami dulu apa yang mesti dipahami. Karakteristik Indonesia, Jawa itu subur, maka dia terutama adalah penghasil bahan pertanian, ya, pangan, ya, padinya, ya, sayurnya, ya, buahnya, ya, komoditas perkebunannya, teh, kopinya di situ. Di Kalimantan itu lahannya gambut, untuk pertanian dia kurang subur. Terus apa dong yang dihasilkan dari Kalimantan? Ya. Untuk Sulawesi itu setengah tandus, setengah subur. Untuk Nusa Tenggara Timur itu kering, iklimnya mirip-mirip dengan daerah gurun, banyak daerah-daerah tandus di situ. Terus apa dong yang mesti dikembangkan di situ? Maka kenali karakteristik darat kita, kenali karakteristik laut kita, ya. Contoh, dulu Presiden Habibie itu almarhum minta dikembangkan, dia itu penemu pesawat terbang, ya. Presiden minta kembangkan dong pabrik pesawat terbang di Indonesia. Pesawat terbang apa yang dibikin? Dia nggak bikin Boeing, ya, walaupun sebagian besar aplikasi yang ada di Boeing itu ditemukan, diciptakan oleh Habibie, tapi untuk Indonesia nggak dibikinkan pabrik Boeing, ya. Boeing itu pesawat besar yang muat sampai 500-600 orang. Kenapa Indonesia nggak bikin gitu? Ya, karena Indonesia karakteristiknya adalah pulau-pulau. Antar pulau nggak perlu pesawat besar, ya. Pesawat kecil yang buat 100-200 orang aja cukup, ya. Maka kenali karakteristik daratan dan lautan kita itu kaya apa, banyak, ya. Makanya salah satunya ibu suruh kamu pelajari kekayaan laut kita, sumber daya laut kita itu apa aja sih. Dan rata-rata kamu jawab ikan, ya. Yang di laut itu bukan cuma ikan. Terus apa dong? Makanya dipelajari, ya. Apa sumber daya laut kita? Nah, semua itu ada di buku, ya. Kamu jangan seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, ya. Lumbung padi itu sumber makanan. Loh, kok bisa ayam mati di situ? Ya. Kamu dapat pinjaman buku 10 biji dari sekolah, kok bisa kamu nggak tahu? Ya dibaca, ya. Ayam di lumbung padi kok bisa mati? Kenapa? Dia nggak tahu bahwa padi itu bisa dimakan, ya. Kamu nggak tahu buku itu bisa dibaca. Ya, saya malas baca buku. Ya harus rajin, harus punya rasa ingin tahu, ya. Gak bisa bilang nanti ajalah, tidur ajalah dulu. Oke, tidur 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 1 minggu kamu ketinggalan 1 bab.
Bukan cuma satu pelajaran. 1 minggu itu semua pelajaran ada. 1 minggu aja kamu tidur, nggak ngapa-ngapain, maka kamu ketinggalan semua pelajaran. Kamu tidak belajar apa-apa dari situ. Oke? Paham? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini menimbulkan pemahaman di pikiran kamu bagaimana seharusnya belajar itu. Oke, sampai ketemu nanti di bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.